Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Fadil Pati Tinggi Waalaikumsalam sebagai warahmatullahi dekan dan wabarakatuh. selaku Ketua Penguji pada pagi hari ini. Bapak Profesor Dr. Slamet Sampurno, SHMH, Bapak Profesor Dr. Yuda Diksawan, dan Bapak Profesor Dr. Abdul Mas Babakasin selaku tim promotor. Yang juga saya sangat hormati Yang Mulia Bapak Dr. Haji Andi Samsan Ngandro SHMH selaku penguji eksternal, dan Profesor Dr. Haji M. Said Karim, Profesor Dr. Martin Napang SHMH, Pak Dr. Winner Sitorus selaku penguji internal pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Saya langsung saja. Pertanyaan saya yang pertama, Saudara Promopenda, tadi Anda mengatakan bahwa ada kemungkinan untuk peristiwa skimming itu akan melahirkan sebuah ancaman, dan dalam konteks ini sesungguhnya kita bisa melihat dalam berbagai kasus sebenarnya peristiwa-peristiwa ataupun kejahatan-kejahatan yang melibatkan orang dalam hal ini untuk skimming itu tidak hanya dilakukan oleh satu orang dengan latar belakang satu negara, tapi juga ada model yang berkembang dengan melibatkan orang lain, dalam hal ini warga negara lain. Pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana Anda memandang konteks kejahatan skimming ini dalam korelasinya dengan keamanan siber yang saat ini sementara berkembang begitu pesat di dalam studi literatur maupun dalam praktik negara-negara. Silakan. Terima kasih Pak atas pertanyaannya terkait dengan kejahatan cyber ini dengan konteks kejahatan skimming. Kaitannya dengan kejahatan cyber adalah menurut saya perlunya ada reformulasi atau pembaruan terhadap undang-undang ITE itu sendiri, kaitannya dengan semua tindak pidana yang dikategorikan dalam tindak pidana cyber. Salah satunya adalah kejahatan skimming, karena khususnya dalam bukti elektronik, karena pengaturan bukti elektronik itu sangat penting untuk dilakukan untuk dijadikan dasar oleh aparat penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman, dalam menentukan suatu tindak pidana, suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana, Pak. Bisa dielaborasi lebih lanjut pasal kira-kira pasal-pasal terkait apa saja dalam Undang-Undang ITE yang dimungkinkan untuk dilakukan amandemen? Karena menurut terkait dengan peluasan alat bukti elektronik, yaitu pada pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 tentang peluasan bukti elektronik dari peluasan alat bukti, yaitu pada pasal 184 KUHP. apakah ada kontradiktif antara pasal 5 dengan pasal 184 KUHP? Terkait kontradiktif, boleh dibilang ada Pak, karena kalau pada KUHP itu tidak menjelaskan terkait dengan adanya bukti elektronik, sedangkan terhadap kejahatan skimming atau terhadap kejahatan cyber yang salah satunya adalah kejahatan skimming, kaitannya dengan bukti elektronik, Pak. Ya, ini tadi yang memang menurut saya kamu harus, Saudara Promopenda harus lebih hati-hati dalam membangun argumentasi. Karena kalau kamu, Saudara Promopenda membaca dengan baik alur lahirnya Undang-Undang ITE 11 2008 dan kemudian amandemennya di Undang-Undang 19 2016, kalau Promopenda membaca dengan baik risalah, maka sebenarnya tidak ada kontradiktif antara KUHP dengan Undang-Undang ITE. Justru sebenarnya kehadiran Undang-Undang ITE dalam konteks pasal 5 adalah memberikan penguatan karena untuk mengcovering wilayah yang tidak diatur dalam 184 KUHP, dalam hal ini bukti elektronik. Jadi sebenarnya tidak ada sama sekali kontradiktif yang terjadi. Itu satu yang harus kenapa itu harus dikedepankan, karena sekali lagi bahwa validitas data akan menjadi warna menurut saya yang akan menunjukkan kualitas Saudara Promopenda selaku dokter pada harinya, kalau kemudian hari ini Anda dinyatakan lulus dengan baik. Jadi itu penting sekali validitas tersebut. Yang kedua, menurut saya, apakah Anda pernah membaca
hasil report pada Global Index yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union yang menunjukkan kontradiksi dari statement sebelumnya juga, yang dimana saudara Promopenda mengatakan bahwa indeks keamanan siber di Indonesia itu sangat lemah. Baca enggak yang versi 2021? Yang 2021 jujur belum, Pak. Itu. Jadi sekali lagi ini penting bagi kita, penting karena jangan sampai kita meng-underestimate bangsa kita gitu. Jadi sebenarnya Indonesia dalam konteks keamanan cyber versi Global Index yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union mengalami grafik perkembangan yang luar biasa. Yang sebelumnya berada di peringkat 44 dunia, sekarang Indonesia berada di peringkat 24 dunia sebagai negara yang memiliki keamanan cyber yang sangat baik. Ini dikeluarkan oleh International Telecommunication Union, satu organ internasional yang memang membidangi telecommunication. Hal ini menjadi sangat penting. Untuk menunjukkan bahwa ternyata bangsa kita ini terus berbenah dalam konteks menyiapkan seluruh komponen dan ornamen, khususnya dalam konteks meningkatkan keamanan siber, termasuk dalam konteks skimming, karena semuanya diukur gitu agar data ini bisa terdistribusi dengan baik. Mungkin pertanyaan saya yang terakhir, bagaimana sih sebenarnya konsep dan konteks yang seharusnya ketika kita bicara tentang cyber policy? Karena di rumusan masalah ketiga tadi yang sudah dipresentasikan dan dibagikan dalam tulisan disertasi ini, sebenarnya konsep dan konteks cyber policy itu belum tergambarkan dengan baik sehingga kita bisa melihat manuskrip ideal. Jadi kita bisa melihat manuskrip ideal polisi kita yang memahami dengan baik secara paripurna, sehingga kemudian dia bisa secara cermat dan hati-hati mengkonstruksi, khususnya ketika terjadi kasus-kasus sebagaimana kalau kita lihat untuk 4 pasal yang dibuat dalam bentuk SKB Menteri Kemenkominfo, Kepolisian dan Kejaksaan yang meliputi pasal 27, 28, 29 dan 36. Kira-kira konsep dan konteksnya yang cyber polisi yang ideal itu seperti apa? Saya silakan. Ini pertanyaan saya terakhir. Terima kasih. Terima kasih Pak atas pertanyaannya terkait dengan konsep polisi cyber itu sendiri. Dikatakan bahwa berdasarkan hasil interview bahwa sebenarnya konsep polisi cyber ini sudah ada, cuman mereka terkendala yang pertama adalah sumber daya manusianya. Dengan sumber daya manusia itu mereka tidak hanya menangani khusus terkait dengan masalah kasus-kasus cyber, tapi misalnya kasus yang terkait ada kaitannya dengan bukti-bukti elektronik itu dilimpahkan juga ke mereka Pak. Jadi belum terlalu efisien dan efektif terkait dengan perannya sebagai polisi cyber. Jadi menurut saya konsep polisi cyber ini perlu lebih ditekankan terkait dengan apa sebenarnya fungsi dan tugas dari polisi cyber itu sendiri, khususnya kaitannya dengan kejahatan cyber, menangani kejahatan cyber. Oleh karena itu seharusnya untuk argumentasi ini Saudara Promopenda harusnya ada perbandingan yang Anda kemukakan untuk menunjukkan desain, konsep dan konteks polisi cyber. Karena kalau apa yang Anda kemukakan menurut saya itu biasa-biasa saja, karena itu memang kondisinya dari zaman bahula memang kompleksitas. Kalau kita berdiskusi banyak ya kembalinya lagi ke sumber daya manusia, infrastruktur dan seterusnya. Harusnya mungkin itu ke depannya bisa dipikirkan sehingga bisa menyempurnakan disertasi ini ke arah yang lebih baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Profesor Dr. Pardia Pati. Terima kasih. Terima kasih Pak.